Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kaula muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kepada kita berbagai anugerah kenikmatan. Alhamdulillah saat ini kita masih berada dalam nikmatnya, rahmatnya yang agung. Salawat dan salam semoga dan selalu terlimpah curah atas junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, saat ini kita sedang berada dalam situasi pandemi COVID-19 yang tentu saja bukan saja melanda wilayah Indonesia, tapi juga terjadi pada seluruh belahan dunia. Nah, oleh karena itu tentunya saat ini kita harus semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap, berdoa sambil seraya kita juga melaksanakan apa yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu dalam melaksanakan protokol kesehatan, dan tentunya kita juga semakin bertawakal kepada Allah, mendekatkan diri, takarrub ilallah, dan kita yakin mudah-mudahan ini semuanya berada dalam skenario Allah, dan kita panjatkan doa kepada Allah bahwasanya jika ya Allah Engkau turunkan pandemi ke muka bumi ini dengan tujuan adalah untuk melumpuhkan, meluluhlantakan kesombongan manusia, saya katakan ya Allah, dan kami sadar sesadar-sadarnya, kami insaf seinsaf-insafnya, kami begitu lemah di hadapan-Mu, kami sirna mendebu di hadapan-Mu, kami sia-sia mengabu. Kami pasrah dan menyerah kepadamu ya Allah. Untuk itu ya Allah, bala tentara yang Kau kirimkan melalui COVID-19 segera Engkau akhiri ya Allah. Kami ingin ibadah dengan tenang, kami ingin melaksanakan umroh, haji, melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan apapun kami ingin melaksanakan dengan tenang. Oleh karena itu ya Allah, dengan kekuasaan-Mu ya Allah, segerakanlah dan akhirilah masa pandemi COVID-19. Untuk itu pada kesempatan kali ini saya juga ingin memberikan sebuah apresiasi yang setinggi-tingginya, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak, baik secara langsung atau tidak langsung, yang ikut terlibat untuk sama-sama berbuat agar kegiatan agar COVID-19 ini tentu saja akan segera berakhir. Utamanya adalah pemerintah kita yang sudah begitu gigih bahu-membahu melaksanakan berbagai program agar COVID-19 ini akan segera terputus dan segera berakhir yang ada di Indonesia. Para dokter,
para tim medis, para relawan, siapapun yang secara langsung atau tidak langsung terlibat untuk kegiatan ini, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Hanya kepada Allah jualah kita bermohon, mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan yang semata-mata karena kita sadar karena Allah, insya Allah akan berikan balasan pahala yang berlipat ganda. Saudara hadirin kaum muslimin yang rahmati Allah, kaula muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi dan saya cintai. Baik, selamat berjumpa kembali dengan saya, Kang Sai. Kali ini dalam lanjutan yaitu episode serial kisah para nabi dan rasul. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan lanjutkan serial kisah nabi, yaitu tentang Nabi Ishak alaihi salam. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Nabi Ishak alaihissalam ini adalah nabi yang ke-9 dalam urutan kisah para nabi. Nabi Ishak adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada episode yang lalu sudah kita pelajari, sudah kita sampaikan bahwa tentang sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian juga sejarah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim memiliki 2 orang putra, 2 orang anak, yang kedua anaknya ini menjadi para nabi kelak di kemudian hari setelah wafatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu adalah Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam punya 2 orang istri, yaitu yang pertama adalah Sarah, yang kedua adalah Siti Hajar. Nabi Ismail alaihissalam itu dilahirkan dari ibu Siti Hajar. Lalu Nabi Ishak alaihissalam dilahirkan dari Sarah, yang ini adalah istri pertama dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kaula muda yang sangat saya banggakan dan anak-anak yang sangat saya sayangi, Nabi Ibrahim alaihissalam karenanya dinamakan sebagai Ulul Anbiya, yaitu bapaknya para nabi, karena dari Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian anak-anaknya kemudian kelak menjadi seorang nabi dan rasul. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Nabi Ishak alaihissalam ini memiliki 2 orang anak. 2 orang anak. Yang pertama, yang ini adalah anaknya adalah kembar. Yang pertama adalah Esau dan yang kedua adalah Yakub. Ini adalah kembar. Dan dalam satu sejarah atau kisah disebutkan bahwa Siti Sarah begitu lama sekali tidak memiliki anak, karena Nabi Ibrahim alaihissalam sudah begitu mulai menua, sudah mulai uzur, pada usia 80 tahun belum juga dikaruniai anak. Kemudian Siti atau Sarah meminta kepada Nabi Ibrahim untuk menikahi Siti Hajar, yang tidak lain awalnya adalah sebagai seorang hamba sahaya, ya, atau seorang budak, dan akhirnya melalui Siti Hajar Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki seorang anak, yaitu Ismail. Di kisah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim sudah kita sebutkan bahwa pada saat Nabi Ismail alaihissalam dilahirkan, yaitu dari ibu kandungnya adalah Siti Hajar, Nabi Ibrahim alaihissalam sudah berusia 86 tahun. Lalu pada saat Nabi Ishak alaihissalam dilahirkan dari ibu Sarah, saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam sudah berusia 100 tahun.
ada selisih antara Nabi Ishak dengan Nabi Ismail. Mereka adalah kakak beradik tetapi dari satu ayah dan berbeda ibu. Ini selisihnya adalah 14 tahun. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, kita lanjutkan kisah Nabi Ishak ya. Nabi Ishak ini kemudian punya anak kembar yaitu Esau dan Yakub. Yang kemudian kita kenal Yakub ini adalah menjadi sejarahnya kisah Bani Israel, sebut katakanlah saja bapaknya Bani Israel ya. Nenek moyangnya Bani Israel itu dari keturunan Nabi Yakub ya. Yang Nabi Yakub ini adalah putranya Nabi Ishak. Yang inilah kemudian menjadi bapaknya Bani Israel. Kemudian dari Esau ini menjadi nenek moyangnya bangsa Romawi. Nah, secara keseluruhan kita simpulkan bahwasanya dari keturunan Nabi Ishak alaihissalam ini menjadi leluhurnya, menjadi bapaknya dari Bani Israel dan Romawi. Sedangkan dari Ismail alaihissalam ini menjadi bapaknya keturunan dari Jazirah Arabnya. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kembali Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam ini disebutkan beliau berusia sampai 180 tahun. Dan ini dikisahkan dalam satu catatan sejarah, beliau itu dari tahun 1897 sampai 1717 sebelum Masehi. Ya. 1897 sampai 1717 sebelum Masehi. Dan domisili atau tempat yang ada di Nabi Ishak alaihissalam, di wilayah kekuasaan Nabi Ishak alaihissalam itu dinamakan di bangsa Kan'an atau di daerah Khalil atau Hebron, atau mungkin sekarang ini adalah Palestina ya. Di Hebron ini merupakan sebuah tempat peradaban dunia. Di sana beberapa orang nabi yang dimakamkan, yang wafat di sana, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Ishak alaihissalam, kemudian juga Nabi Yakub alaihissalam. Tentu saja juga di sana selain itu adalah Sarah, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, juga dimakamkan di Hebron, yaitu di Palestina. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, di dalam Al-Quran di surat Hud ya, secara paralel Allah Subhanahu wa taala berfirman dari mulai ayat 69 sampai ayat 73 dan selanjutnya, ketika saat-saat Nabi Ishak alaihissalam hendak dilahirkan, tentu saja Sarah, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak berpikir kalau seandainya ia akan dikaruniai anak, karena pada saat itu usianya sudah 90 tahun, sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu usianya sudah 100 tahun. Tetapi saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Nabi Ibrahim memang tidak pernah lelah untuk berdoa dan minta kepada Allah. Ternyata doa-doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam diijabah. Suatu ketika itu datang para malaikat yang menjelma sebagai seorang sosok manusia, datang bertamu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam Al-Quran surat Hud ayat yang ke-69 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama qala salamun fama labisa an ja'a bi'ijlin hanid. Artinya adalah, dan sesungguhnya utusan Allah, maksudnya adalah para malaikat. Para malaikat diutus oleh Allah datang ke Nabi Ibrahim. Datang kepada Nabi Ibrahim. Kemudian dia mengatakan bahwasanya, wahai Ibrahim, aku akan membawa sebuah kabar gembira kepadamu. Sembari dia mengucapkan selamat. Karena Nabi Ibrahim akan diberi keturunan. Yaitu akan diberikan anak yang kelak lahirnya adalah Nabi Ishak alaihissalam.
Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam memang terkenal sebagai orang yang sangat menghormati tamu. Ketika tamu datang siapapun, terlebih-lebih ini tamu yang begitu istimewa, belum diketahui oleh Ibrahim kalau misalkan yang datang ini adalah utusan-utusan Allah, para malaikat-malaikat Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam membuat sebuah sajian, yaitu bi'ijlin hanid. Itu dengan membuat sebuah memanggang sapi muda, ya, dibuat sebuah seperti sate dipanggang yang kemudian sajian untuk tamunya, ya. Tapi saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, dalam satu ayat Al-Quran lanjutan ayatnya disebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu terperangah, kaget karena dua orang tamunya atau beberapa tamunya tidak menjamah, tidak mau memakan, tidak menyentuh. Bahkan terlihat wajahnya seperti menyeramkan. Dan Nabi Ibrahim seketika merasakan ada satu ketakutan. Sampai para tamu itu mengatakan, "Wahai Ibrahim, tidak usah engkau takut." Dan dikatakan secara terbuka, secara terang-terangan, kami adalah utusan Allah yang akan berikan kabar gembira bahwasanya engkau akan dianugerahi seorang anak, yaitu engkau nanti akan istrimu akan diberikan keturunan, ya. Makanya di dalam Al-Qur'an di surat Hud ayat yang ke-71 Allah berfirman, "Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq." Nah, itu istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu Sarah, seketika dia bangkit berdiri, kemudian padohikat itu artinya apa? Tersenyum, tertawa mendengar kabar ini, ya. Karena bahasa Ishak itu kalau menurut bahasa Ibrani memang artinya tertawa, ya. Asal secara etimologinya begitu. Tertawa apa iya gitu. Seperti tidak percaya. Kalau seandainya pada seusia yang sudah tua, sudah 90 tahun, sudah uzur, kemudian diberikan anak. Nah, kemudian para malaikat mengatakan, engkau tidak usah gusar, engkau tidak usah ragu. Yakinlah bahwasanya adalah sebuah kekuasaan Allah. Kalau Allah berkehendak, tidak ada sesuatu pun yang sulit, ya. Sesuatu yang sulit akan menjadi mudah, ya. Apapun kalau misalkan Allah sudah punya urusan, maka akan mudahlah urusan itu. Nah, saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, para tamu itu diketahui bahwasanya mereka adalah para malaikat. Dan satu kisah menyebutkan tamu yang datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam selain memberikan kabar gembira bahwa Sarah akan melahirkan seorang anak yang kemudian anak itu adalah bernama Ishak yang kelak menjadi seorang nabi, ini adalah tidak lain adalah adiknya dari Nabi Ismail alaihissalam, ya. Saat itu para malaikat yang datang juga mengabarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwasanya dia akan membinasakan kaum Sadum. Kaum Sadum yang pada saat itu adalah nabinya Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam itu adalah keponakannya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim sudah tahu bahwasanya kaum Sadum akan dibinasakan. Bahkan oleh Nabi Ibrahim mengatakan, di sana ada keponakanku. Lalu para malaikat mengatakan, insya Allah Nabi Lut atau Lut akan diselamatkan oleh para malaikat. Justru yang dibinasakan adalah kaumnya yang telah berbuat keji, yang telah berbuat fahisah, termasuk juga istrinya Nabi Lut. Nah, saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, ini berkembang kisah tentang Nabi Ishak. Jadi saat kelahirannya sudah diberikan kabar oleh para malaikat, termasuk para malaikat yang datang bertamu itu bukan saja memberikan kabar gembira akan memberikan keturunan pada Nabi Ibrahim, pada Sarah, tetapi juga memberitahukan bahwa kaum Sadum yang dimana pada saat itu yang menjadi seorang nabinya adalah keponakannya dari Nabi Ibrahim alaihissalam sudah akan diberitahu bahwasanya akan dihancurkan. Nah, saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, begitu kisah Nabi Yakub, ya, Allah memberikan sebuah kemuliaan kepada keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Makanya di dalam surat Al-Ankabut, ya, surat Al-Ankabut surat yang ke-29
ayat yang ke-27 berbicara tentang kemuliaan Ibrahim, kemuliaan Ishak, kemuliaan Yakub ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwah waj'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwata wal kitaba wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Ya. Dan wa wahabna lahu, dan kami anugerahkan kepada Ibrahim lahu, yaitu ada Ibrahim, Ishak yaitu kepada Ishak, kemudian wa Yaqub dan Yakub ya. Ingat, Yakub adalah anaknya Ishak, Ishak adalah anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi Allah berikan anugerahkan kepada Nabi Ibrahim, kepada Ishak, kepada Yakub ya. Dan kami jadikan kenabian, nubuwah kenabian, artinya Allah jadikan anak-anaknya Nabi Ibrahim menjadi para nabi, anaknya, cucunya ya, kepada diberikan kemuliaan yaitu menjadi seorang nabi, dan keturunannya juga akan diberikan, yaitu Yakub sendiri adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan nanti di akhirat juga dikatakan sebagai orang-orang yang soleh. Bahkan dalam satu hadis Abu Hurairah menyebutkan bahwasanya lahir seseorang yang mulia, dari orang tua yang mulia, dari seorang kakek yang mulia, kemudian juga dari yang cicit yang mulia. Artinya dari Ibrahim yang dimaksudkan adalah Nabi Ibrahim adalah orang yang mulia, punya anak Ismail, Ishak ya, adalah orang yang mulia. Kemudian anaknya lagi, cucunya adalah Yakub. Yakub ini adalah cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti Nabi Yakub juga punya anak, nanti akan kita lanjutkan pada episode yang akan datang itu ya. Kisah tentang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini adalah anaknya Nabi Yakub. Yakub adalah anak Nabi Ishak. Ishak adalah anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, begitulah kisah Nabi Ishak. Memang tidak begitu banyak dikisahkan tentang kegiatan dakwahnya, tetapi hanya dikisahkan di dalam Al-Quran bagaimana proses awal kelahirannya. Allah memberikan sebuah kabar gembira kepada Nabi Ibrahim, kepada istrinya yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak punya anak, sampai sudah mulai ujur, sudah mulai tua, tapi akhirnya dengan doa yang dipanjatkan atas kekuasaan Allah, maka tidak sesuatu pun yang menjadi tidak mungkin, semuanya akan menjadi mudah. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, mudah-mudahan dari kisah Nabi Ishak alaihissalam kita bisa mengambil hikmah, keteladanan, kemudian juga kebaikan-kebaikan yang ada pada para nabi dan rasul, khususnya Nabi Ishak, yang kemudian juga kita bisa meniru, bisa meneladani, dan kita bisa menerapkan kebaikan-kebaikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dan demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kisah Nabi tentang Nabi Ishak alaihissalam semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.